Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo semuanya, perkenalkan saya Weliana Baumenewi dengan NIM 24.1036.00177 dengan dosen pengampu Bapak Dr. Laurentius Arliman, S, SH, MH, MM, MSI, MPD, MIKOM, MKN, mata kuliah Hukum dan HAM. Dalam video kali ini, saya akan membahas secara mendalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia dan perannya dalam perkembangan HAM di Indonesia. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 merupakan dasar hukum utama yang menjamin penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Undang-undang ini lahir dari kesadaran bahwa negara wajib melindungi hak asasi individu tanpa diskriminasi, termaksud kelompok yang rentan seperti anak-anak. Dalam kerangka perlindungan tersebut, Pasal 57 memiliki peran penting karena mengatur hak anak dalam konteks HAM secara tegas dan komprehensif. Pasal 57 terdiri dari beberapa ketentuan utama. Yang pertama, setiap anak berhak dibesarkan dan diarahkan oleh orang tua atau wali sampai dewasa. Artinya, anak bukan sekedar objek tanggung jawab orang tua semata. Ia adalah subjek hak asasi yang harus memperoleh bimbingan, kasih sayang, pendidikan, dan perlindungan sampai ia dewasa. Peran orang tua bukan hanya menyediakan kebutuhan dasar, tetapi juga membentuk karakter, moral, intelektual, dan kehidupan sosial anak. Hal yang perlu dipahami adalah bahwa bimbingan dan perlindungan anak tidak hanya menjadi tanggung jawab keluarga, tetapi juga menjadi tanggung jawab bersama antara negara, keluarga, dan masyarakat. Negara wajib hadir ketika keluarga tidak mampu menjalankan fungsi tersebut. Negara bertanggung jawab memastikan bahwa hak-hak anak tetap terlindungi, termaksud dalam situasi di mana orang tua tidak dapat menjalankan kewajiban mereka karena kematian, perceraian, atau sebab lain yang sah secara hukum. Pasal 57 selanjutnya menyatakan bahwa anak berhak mendapatkan orang tua angkat atau wali berdasarkan putusan pengadilan apabila kedua orang tua itu telah meninggal dunia atau memang tidak bisa menjalankan perannya. Ketentuan ini menunjukkan bahwa negara memberikan perlindungan hukum melalui mekanisme peradilan. Proses penunjukan wali atau orang tua angkat melalui pengadilan bertujuan untuk memastikan bahwa keputusan itu diambil demi kepentingan terbaik bagi anak. Ini penting karena tanpa perlindungan hukum yang jelas, anak bisa saja mengalami kekerasan, eksploitasi, atau pengabaian tanpa adanya mekanisme pertanggungjawaban. Yang ketiga, orang tua angkat atau wali yang ditetapkan oleh pengadilan harus melaksanakan kewajiban sebagai orang tua sesungguhnya. Artinya, tanggung jawab tersebut bukan hanya formal. Orang tua angkat atau wali harus memperlakukan anak dengan penuh kasih sayang, memberikan pendidikan yang layak, serta menjamin stabilitas fisik, mental, emosional, dan sosial anak, sama seperti orang tua kandungnya. Dalam pasal 57, ada beberapa prinsip hak anak yang harus dipahami. Yang pertama, non-diskriminasi, yang artinya semua anak berhak atas perlindungan tanpa memandang latar belakang. Yang kedua, kepentingan terbaik anak, yang artinya setiap kebijakan harus mempertimbangkan apa yang terbaik bagi anak. Yang ketiga, hak atas hidup dan perkembangan. Anak berhak tumbuh secara fisik, intelektual, dan sosial. Yang keempat, perlindungan dari kekerasan dan eksploitasi. Negara wajib melindungi anak dari segala bentuk bahaya. Yang kelima, hak atas pendidikan dan informasi. Anak harus mendapatkan akses pendidikan dan informasi yang bermanfaat. Lebih jauh lagi, Pasal 57 menggambarkan pandangan hukum Indonesia terhadap anak sebagai individu yang bermartabat dan berkembang dalam lingkungan hak asasi. Anak bukan hanya sekedar potensi masa depan bangsa, tetapi sebagai subjek hukum yang berhak dihormati dan dilindungi sejak lahir. Dengan peran tersebut, Pasal 57 membantu menggeser paradigma bahwa perlindungan anak bukan hanya masalah keluarga, melainkan ia merupakan isu hak asasi manusia yang harus dilindungi secara hukum di tingkat nasional. Baik itu bagian dari komitmen Indonesia terhadap standar HAM yang diakui secara internasional, seperti Konvensi Hak Anak,
Pasal ini juga menjadi dasar moral dan hukum lahirnya berbagai regulasi khususnya perlindungan anak yang lebih rinci, seperti Undang-Undang Perlindungan Anak. Secara umum, Pasal 57 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 menggambarkan komitmen Indonesia untuk mengakui anak sebagai subjek hak asasi, menjamin anak mendapatkan pengasuhan, pendidikan, dan perlindungan, menyediakan mekanisme hukum ketika orang tua tidak dapat menjalankan fungsi mereka, memastikan negara hadir sebagai perlindungan hak anak melalui hukum. Baik, itulah penjelasan dari saya tentang pasal 57 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Terima kasih telah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Terima kasih.